Nah, normalnya manusia itu tidak suka dinasihatin, ditegur apalagi, dipersalahkan apalagi. Udah tahu dia salah, terus ditegur, kan rata-rata nggak suka kan. Normalnya manusia, orang rata-rata nggak suka. Tapi kalau dinasihatin, itu orang-orang tertentu yang kita mau nasihatin. Tapi semua orang rata-rata nggak suka. Apalagi dalam bikin kesalahan dinasihatin, ya ada beberapa orang terima, ada beberapa orang yang nggak terima. Tapi kalau hidup kita ini menghidupi nilai kerajaan Allah, kita hidupin setiap hari. Dari cara kita ngomong, cara kita mengambil keputusan, cara kita bersikap, segala sesuatunya itu kita harus berpedoman, ini benar-benar menyenangkan Tuhan apa tidak. Patokannya adalah what Jesus do, what Jesus did. Nah, kalau kita menghadapi masalah, patokan kita ini apa? Kalau Yesus menghadapi masalah seperti ini, Yesus mengambil keputusan apa? Kira-kira Yesus melakukan seperti apa? Ngerti nggak? Patokannya itu harus Tuhan. Nah, otomatis kalau kita melakukan segala sesuatu itu tanya Tuhan dulu. Kira-kira Tuhan melakukan apa yang tepatnya? Kira-kira lama-lama kita menghidupi nilai kerajaan Allah nggak? Keputusan kita menyenangkan Tuhan nggak lama-lama? Tentunya iya. Benar apa enggak? Dengan proses waktu, pelan-pelan kita dibentuk dan diproses Tuhan. Kita harus bersikap, bertindak, berpikir, berkelakuan seperti Tuhan. Lama-lama orang ngelihat, loh kamu kok berbeda? Kamu udah ngadepi masalah seperti ini, kok sikapmu berbeda ya? Kelakuanmu kok berbeda ya? Kamu nih menghadapi masalah yang berat begini, kamu kok bisa senyum dan tenang? Akhirnya orang tanya, apa sih rahasianya? Kan kesempatan kita bersaksi kalau dia nanya begitu. Benar nggak? Ya, bagian kita lah menghidupi firman. Hidupin saja hari-hari. Di kantor, di rumah, di pekerjaan, di mobil. Kita ngendarain mobil juga orang kan lihat kan cara kita mengendarain mobil. Benar nggak? Misalnya kita dipotong angkot gitu, apa reaksi kita? Atau kita sama seperti sopir angkot, malahan melebihi sopir angkot, kita kejar dia, kita potong, terus kita turunin jendela. Kamu ya, no brain gitu. Dibilang no brain, hah? Kita turunin kaca dan bilang, kita omelin sopir angkotnya, no brain, you are no brain. Ya kan nggak, apa bedanya kita dengan orang dunia. Tapi kita nyantai aja, relax aja. Nah, saya sampai detik ini tuh belajar dalam hal ini. Untuk menghidupi firman itu nggak gampang. Biasanya yang orang yang paling jago ngecek kita ini hidupnya menghidupi nilai kerajaan Allah atau tidak, itu tahu nggak? Di sampingmu ada siapa itu? Hah? Ada suamimu nggak? Coba tanyain. Sayang, cinta, negeri, rayuan pulau kelapaku, aku ini sudah hidup sesuai firman apa enggak sih? Coba tanya deh. Coba tanya sekarang. Nanti pasti dia jawabnya, kalau yang laki iya pasti. Tapi kalau yang perempuan langsung keluar deretan rincian yang detail. Kamu begini. Kalau istri kita masih komplain, artinya bapak-bapak, suami-suami, laki-laki harus berubah. Enak nggak Pak? Nggak enak. Bapak ngalami? Iya, tiap hari. Orang yang terhebat dalam hidup saya adalah istri saya lah. Dia koreksi saya terus setiap hari. Kelemahan saya, kekurangan saya, kejorokan saya, kesembronoan saya, keteledoran saya, kan dia yang tahu. Orang kita hidup bareng-bareng bertahun-tahun. Nah, gitu kita izinkan orang yang di sekitar kita itu mengkoreksi kita dengan rendah hati. Coba pegang tangan pasanganmu tuh yang ada di sampingmu tuh, bilang, jangan diomeli ya, tapi dikasih nasihat ya gitu. Dia akan benar-benar, biasanya kalau istri biasanya langsung tunjep poin, bukan tunjep poin ya, tunjep poin, lu ngomongnya dia. Ini kita langsung shock kadang. Tapi kalau kita salah ya berubah lah. Saya sebagai suami, kalau saya melakukan kesalahan, saya buru-buru minta maaf. Kalau sebagai bapak, kita salah ya kita say sorry sama anak kita. Kalau di anak kita salah ya kita tegur, kita nasihatin, kita sama-sama bertumbuh di dalam Kristus. Nah, lama-lama kita menghidupin firman, nilai kerajaan Allah, itu orang baru ngelihat, ini orang kok kayak Yesus ya, sikap dan kelakuannya. Kira-kira orang itu tertarik nggak sama kita? Mau deket sama kita nggak? Seneng nggak sama kita? Bener nggak? Nah, kalau orang seneng sama kita, mau deal bisnis, mau kerja, mau ngapain juga kan gampang. Karena orang percaya ngelihat kelakuan kita, karakter kita hari-hari. Bener apa enggak, Bapak Ibu? Amin. Ini dengernya enak loh. Sambil ketawa-ketawa kan dengernya. Tapi Bapak Ibu jalaninya nanti akan jerit-jeritan nangis sama Tuhan ya.
nangis, jerit-jeritan tuh berdarah-darah sama Tuhan. Tapi ujungnya tambah powerful sama Tuhan. Amin. Selamat menikmatin ya. Sesuai lagunya. Seperti bejana. Lain kali seperti apa? Seperti rusa. Hari ini seperti bejana. Oke. God bless you.